Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi teman-teman. Nih di pagi hari saya belum memberikan pakan seperti biasa ya. Ini ada tempat pakan yang belum saya ambil dan ini saya mau mengecek anakan kelinci saya ya. Ini persilangan antara kelinci rek dan kelinci NZ teman-teman. Indukannya kelinci rek dan bejantannya kelinci NZ. Ini sekilas mirip kelinci NZ ya teman-teman dari segi warna bulunya ya. Tapi kalau untuk dilihat dari tekstur bulunya, ini kelinci rek itu lebih halus teman-teman, dan matanya itu hitam ya untuk kelinci rek. Jadi ketika teman-teman menjumpai kelinci rek yang warnanya putih polos, nah dilihat ataupun diraba bulunya ya, apakah halus ataupun agak kasar. Nah ketika halus itu berarti kelinci rek. Dan juga ada ya teman-teman, saya juga pernah mempunyai kelinci rek itu kelinci rek albino, jadi mata merah dan bulunya putih polos. Nah itu juga kelinci rek. Kenapa? Karena kelinci rek itu bulunya sangat halus teman-teman, seperti bulu karpet. Kalau di tempat saya itu namanya bulu karpet ya, rek bulu karpet kayak gitu. Tapi kalau untuk kelinci NZ sendiri seperti ini ya, bulunya agak kasar ya. Nah ini anakannya teman-teman ada 6. Ini yang waktu itu saya taruh di itu teman-teman, saya taruh di keranjang ya, keranjang yang warna hijau. Nah ini ada 6 ekor. Nah ini teman-teman, pertumbuhannya sudah mulai normal kembali ya. Ini sudah mulai membuka mata, dan ini lihat warnanya sangat lucu sekali teman-teman ya, warnanya sangat lucu sekali. Ini baru saya punya ini warna kelinci yang seperti ini teman-teman. Selama saya beternak itu saya baru punya warna kelinci yang seperti ini. Nah ini ya, ini juga ada 2 yang warnanya lucu-lucu nih. Ini apa, coklat apa ini? Dan ini ada 2 ekor, 3 ekor teman-teman ya. Ini satu lagi nih. Nah ini waktu pertama itu bulu air susu indukannya ya, ini yang kurang, tapi ini sudah mulai normal kembali, anakannya sudah mulai tumbuh dengan normal. Nah ini ada yang besar ya, ini bagus teman-teman, ini warnanya. Nah yang ini ya seperti apa ya, warna broken, cuma ini broken nyebar nih kayak hair queen apa ini teman-teman ya. Ada 6 ekor. Nah alhamdulillah terpantau sehat semua. Tapi untuk anakannya itu ikutnya jenisnya Bligon teman-teman, Bligon, atau di tempat saya itu biasanya disebut Rambon. Nah itu ya. Jadi untuk pembahasan video kali ini saya akan membahas tentang peternak kelinci itu untung atau rugi. Nah itu teman-teman ya, yang nanti akan saya ulas, peternak kelinci itu untung atau rugi ya. Jadi untuk teman-teman pemula yang baru memulai belajar beternak kelinci, nah simak teman-teman ya. Jadi beternak kelinci itu untung atau rugi. Dan oke teman-teman, nah di sini ada kelinci-kelinci kecil saya yang sebentar lagi mau disapih juga. Ini sekitar 5 ataupun 4 hari lagi akan saya sapih ya. Dan kita lanjut ke pembahasan ya teman-teman. Jadi beternak kelinci itu menguntungkan ataupun merugikan. Nah ini akan kita bahas teman-teman ya, supaya nanti teman-teman pemula itu tahu ya, beternak kelinci itu menguntungkan ataupun merugikan. Nah yang bertanya di kolom komentar maupun yang secara langsung ke saya, bisa teman-teman simak ini ya, karena ini sedikit gambaran untuk teman-teman dalam beternak kelinci, terutama dalam sistem penjualannya ataupun untung ruginya dalam beternak kelinci. Dan simak terus teman-teman. Nah jadi saya sering menjumpai teman-teman ya, sering menjumpai orang itu entah itu bertanya, entah itu curhat, beternak kelinci itu merugikan gitu teman-teman ya. Ada juga yang bertanya, beternak kelinci itu menguntungkan, untungnya besar. Nah itu ya, jadi tanpa kita tahu, ketika kita tidak terjun langsung itu kita tidak tahu ya. Tapi ketika kita sudah terjun langsung dengan cara yang salah lah, mungkin itu yang bisa menyebabkan beternak kelinci itu merugikan. Jadi saya akan menjelaskan ada beberapa hal ataupun penyebab bahwa beternak kelinci itu merugikan dan beternak kelinci itu menguntungkan. Jadi ini 2 hal yang akan saya bahas ya, beternak kelinci merugikan dan menguntungkan. Nah jadi yang pertama dulu teman-teman, yang merugikan dulu ya, yang biasanya orang sering sekali curhat dan bertanya ya. Jadi khususnya untuk teman-teman pemula ini simak terus ya. Nah yang pertama itu adalah beternak kelinci itu merugikan. Nah jadi
ada beberapa hal yang bisa membuat kita dalam beternak kelinci itu mengalami kerugian, teman-teman. Nah, yang pertama adalah kita salah memilih jenis kelinci. Yang kedua adalah faktor pakan ataupun pakan yang kita gunakan. Yang ketiga adalah kita tidak merawat kelinci dengan baik. Nah, yang akan bahas yang pertama dulu ya. Nah, kita akan membahas tentang jenis kelinci yang kita pilih. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Peternak kelinci itu untuk sekarang ini sebenarnya sudah sangat mudah sekali ya, karena sudah ada berbagai jenis pakan ataupun berbagai jenis peralatan yang tersedia di toko-toko untuk menunjang kita dalam peternak kelinci. Dan untuk jenis-jenis kelinci sendiri pun di Indonesia sendiri, wah, sudah sangat banyak sekali jenisnya teman-teman. Sampai saya tidak hafal jenis-jenisnya ya. Ada kelinci, kalau untuk pedaging sendiri NZ, Hela, Hekul, Rek, dan untuk yang hias sendiri tuh yang sudah sangat banyak sekali, ada Dutch, English Angora, terus Holland, Fuji, berbagai jenis ya, German Giant dan itu sebagainya. Jadi untuk pemilihan jenis kelinci yang kita ternakan itu kita juga harus jeli teman-teman. Nah, jadi seperti ini, ketika teman-teman baru memulai beternak kelinci, carilah kelinci yang sekiranya itu murah ya, sekiranya murah. Tapi kalau teman-teman yang sudah paham ataupun mempunyai ilmu dalam beternak kelinci, carilah kelinci yang dengan kualitas yang baik. Ketika teman-teman bermain di pedaging, carilah kelinci pedaging yang unggul. Ketika teman-teman ingin bermain di kelinci hias, nah carilah kelinci hias yang bagus, kelinci hias yang sekiranya itu di pasaran ramai. Nah itu teman-teman. Jadi tidak asal dalam memilih jenis kelinci, karena jenis kelinci sendiri nantinya akan menunjang harga jualnya. Ketika teman-teman ingin mendapatkan harga jual tinggi tapi teman-teman memeliharanya kelinci lokal, nah itu tidak akan mungkin teman-teman ya. Harga jual kelinci lokal itu tidak terlalu tinggi ya. Kalau untuk indukan sendiri, contoh di tempat saya itu sekitar ya paling mahal-mahalnya itu 100.000 ya untuk lokal teman-teman. Tapi kalau untuk harga jenis kelinci lain, contoh misalkan kayak untuk kelinci NZ misalkan ya, kalau untuk indukan itu ya sudah termasuknya lumayan tinggi teman-teman. Nah jadi teman-teman tinggal pilih ya, mau kelinci lokal ataupun kelinci yang harganya yang lumayan tinggi ya. Jadi sesuaikan dengan budget teman-teman dan sesuaikan dengan pasar yang akan teman-teman lalui ataupun pasar yang akan teman-teman terapkan di situ, ataupun untuk kelinci pedaging atau kelinci hias. Nah jadi sesuaikan teman-teman. Nah kenapa sih orang yang beternak kelinci ketika sudah memilih jenis kelinci untuk mereka tapi masih merugi? Nah jadi biasanya itu orang yang sudah memilih jenis kelincinya terus menuju pasar yang mereka tuju, nah biasanya teman-teman tidak memperhatikan hal-hal yang selanjutnya, contoh seperti pakan. Nah tadi yang pertama adalah jenis kelinci, nah ini kita nyambung ke pakan teman-teman. Nah contoh seperti ini, pakan itu berpengaruh ya, ataupun karena pakan itu mempunyai nilai tersendiri ya. Seperti contoh, kita harus membeli pakan ya, kita harus menyediakan pakan. Nah modal untuk mengeluarkan biaya untuk pakan, nah biasanya itu ada teman-teman ya, karena kita tidak mungkin beternak kelinci dengan biaya pakan 0 rupiah, itu tidak akan mungkin ya, kecuali ketika kita cuma untuk ngarit-ngarit terus tanpa diberikan pakan yang lain. Nah jadi yang kedua adalah pakan. Pakan itu sangat berpengaruh sekali ketika teman-teman memelihara kelinci ya. Nah tanpa adanya pakan, nah kelinci akan mati teman-teman ya. Kelinci tidak diberikan pakan itu mati ya. Jadi seperti ini, ketika teman-teman memilih jenis kelinci terus kita berikan pakannya, pakan tidak sesuai, contoh seperti ini, kelinci lokal diberikan pakan pelet, nah itu sudah sangat tidak sesuai. Kenapa sangat tidak sesuai? Karena kelinci lokal sendiri harga jualnya rendah dan pelet itu harga jualnya tinggi untuk sekarang ini teman-teman. Walaupun banyak sekali untuk sekarang ini sudah ada orang-orang yang sudah menciptakan pakan mandiri ya, dan terus dijual dengan harga murah, tapi kan itu belum menyeluruh ke seluruh Indonesia, cuma di berbagai tempat aja ya, belum ada untuk seluruh Indonesia. Jadi ketika teman-teman memelihara kelinci lokal diberikan pakan pelet, itu sudah tidak masuk teman-teman.
dan hasil yang teman-teman dapatkan itu nanti akan mendapatkan kerugian, bukan keuntungan tapi kerugian. Karena apa? Satu periode kelinci dalam panen, masa panen itu sudah jauh sekali dengan biaya pakan yang dikeluarkan. Nah, ketika teman-teman menggunakan pakan pelet. Tapi ketika teman-teman itu maka dari itu ketika teman-teman ingin memelihara kelinci, sesuaikan pakan dengan jenis kelincinya. Jadi seperti ini, ketika teman-teman mempunyai jenis kelinci lokal, nah gunakan pakan yang sekiranya itu murah ya, murah dan mudah didapat. Dia bisa rumput, bisa ampas tahu, bisa ampas jagung, bisa bekatul, nah dan lain-lain teman-teman. Jadi jangan sampai ya antara jenis kelinci dengan pakan itu jomplang teman-teman, ataupun tidak seimbang. Jenis kelinci bagus, berikan pakan yang bagus. Contoh misalkan kayak jenis kelinci Holland, berikan pakan yang bagus supaya nanti harga jual kelinci Holland itu juga tinggi ya. Karena untuk kelinci Holland sendiri itu kelinci hias, jadi bisa mungkin berikan nutrisi-nutrisi yang cukup untuk menunjang pertumbuhan dan kondisi bulunya itu teman-teman. Terus yang selanjutnya adalah ketika teman-teman ingin mencari kelinci pedaging, contoh misalkan kayak kelinci NZ itu sendiri, gunakan pakan yang sekiranya membuat kelinci itu cepat besar tapi dengan biaya murah teman-teman. Teman-teman bisa menciptakan pakan dengan biaya murah ya, itu dengan ampas tahu ataupun pakan yang lain ya. Sudah banyak sekali ini jenis pakan-pakan yang bisa teman-teman dapatkan. Ada ampas ketela, ada ampas bir, ampas kecap dan lain-lain dengan harga yang murah-murah. Tinggal teman-teman dapatkan aja ya. Dan itu soal pakan ya. Jadi biasanya orang yang beternak kelinci dengan pakan yang bisa merugikan, biasanya itu tidak terlalu tepat ya, tidak tepat dengan jenis kelincinya. Nah itu bisa menyebabkan kerugian. Jadi jomplang ya teman-teman, jomplang. Jadi antara jenis kelinci dengan pakan, malah mahal pakannya ketimbang kelincinya. Nah itu yang bisa menyebabkan kerugian dalam beternak kelinci. Terus yang ketiga adalah perawatannya teman-teman. Walaupun pakannya bagus, jenis kelincinya bagus, tapi kalau perawatannya itu tidak bagus, nah itu nanti kelinci yang dihasilkan itu kurang bagus teman-teman. Kelinci yang dihasilkan kurang bagus dan harga jualnya juga akan rendah. Nah itu yang bisa mengakibatkan kelinci itu beternak kelinci itu mengalami kerugian. Yang contoh misalkan harga jualnya harusnya di atas 500, malah ketika kita merawatnya tidak terlalu maksimal, nah harga jualnya malah di bawah 500. Nah kita mengalami kerugian. Kenapa? Karena pakan yang kita dapatkan ataupun kita beli itu juga termasuknya sudah mahal. Nah itu teman-teman. Jadi tiga kriteria itu jangan sampai terlepaskan teman-teman, antara jenis kelinci, pakan, dan perawatan. Dan obat-obat perawatan itu termasuk obat-obatan ya, ketika kelinci mengalami penyakit atau apa diobati. Nah itu perawatan teman-teman. Jadi tiga jenis ataupun tiga hal itu harus teman-teman perhatikan supaya beternak kelinci itu tidak merugikan. Nah untuk mendapatkan keuntungan dalam beternak kelinci, nah ini pembahasan tentang keuntungan teman-teman. Itu kebalikannya dari kerugian teman-teman. Jadi jenis kelinci ya, yang pertama itu adalah jenis kelinci itu ya sudah saya jelaskan di pertama tadi yang kerugian ya. Jenis kelinci mempengaruhi harga jual. Nah itu yang pertama. Jenis kelinci, pilih apa aja jenis kelinci. Kalau mau harga tinggi, nah kelincinya yang bagus. Kalau mau harganya standar, nah pilih kelincinya yang standar aja. Itu kelinci. Kalau untuk pakan, nah sesuaikan pakan dengan kelinci. Nah itu teman-teman. Jadi sebenarnya hampir sama, cuma tinggal kita setting aja teman-teman. Kita setting aja supaya nanti kerugian itu bisa kita hindari ya. Kerugian bisa kita hindari biar nanti kita beternak kelinci itu mendapatkan keuntungan. Nah itu. Terus perawatan juga harus kita perhatikan ya. Perhatikan kelinci supaya nanti kelincinya sehat, kelincinya bagus. Nah itu nanti harga jualnya juga akan tinggi. Nah sebenarnya antara kerugian dan keuntungan ketika kita melakukan hal-hal yang harusnya kita lakukan ataupun perlu kita lakukan dalam beternak, itu bisa mengantisipasi kerugian.
malah mendapatkan keuntungan yang begitu banyak. Jadi 3 faktor tadi ya yang saya sebutkan tadi, yang menurut saya itu berpengaruh, sangat berpengaruh sekali, itu harus teman-teman perhatikan supaya bisa meminimalisir kerugian ataupun malah bisa mendapatkan keuntungan yang begitu banyak, teman-teman. Jadi teman-teman bisa memperhatikan bahwa jenis kelinci, pakan, dan perawatan. Nah, itu 3 hal yang menurut saya itu paling penting dalam beternak kelinci. Faktor-faktor yang lain kalau untuk manajemen kandang itu bisa teman-teman perbarui ya sesuai dengan kondisi yang ada. Tapi kalau untuk jenis kelinci, pakan, dan perawatan itu hal yang harus perlu teman-teman perhatikan dalam beternak kelinci. Nah, ketika teman-teman ingin mendapatkan keuntungan, lakukan 3 hal yang tadi. Nah, terus ketika teman-teman mendapati teman-teman itu beternak kelinci mengalami kerugian, berarti 3 hal yang tadi saya sebutkan itu belum teman-teman terapkan ya, ataupun ada yang sudah diterapkan tapi tidak semuanya itu, teman-teman. Jadi kunci dalam beternak kelinci itu adalah seperti tadi ya, dan ditambah lagi telaten dan sabar ya, karena saya juga beternak kelinci sudah lama ya, tapi masih mengalami hal-hal yang tidak saya inginkan. Contoh, masih ada sedikit kematian yang terjadi pada anakan kelinci yang baru lahir. Nah, itu yang masih saya pelajari terus ya, kenapa ada ya kelinci yang baru lahir itu mati. Nah, itu yang sedang saya pelajari, dan saya juga masih belajar terus tentang perkelincian, karena untuk pengalaman saya belum panjang ya, masih sangat panjang sekali dalam hal beternak, dan yang harus saya pelajari lagi. Dan mungkin itu saja ya, sedikit pengalaman dari saya, sedikit tambahan pengalaman supaya nanti teman-teman pemula itu siap siaga dan waspada supaya tidak mengalami kerugian dalam beternak kelinci, ataupun mengantisipasi kerugian dalam beternak kelinci. Dan semoga bisa membantu teman-teman, khususnya para peternak pemula yang sudah mulai terjun dan yang belum terjun. Dan mungkin itu saja, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.